Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema zakat emas dan perak dan mata uang yang beranggotakan saya Nurul Kamalia NIM 4119121. Selanjutnya dalilah ilmiah NIM 4119122, Lisan Murani NIM 4119123, dan yang terakhir Sinta Putri Janah NIM 4119136. 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini antara lain: yang pertama, pengertian dan landasan hukum zakat emas dan perak; yang kedua, nisab dan kadar zakat emas dan perak; yang ketiga, emas dan perak yang menjadi perhiasan; dan yang terakhir, zakat mata uang. Materi yang pertama yaitu pengertian zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia, sehingga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Sementara syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. Zakat diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas dan perak apabila telah mencapai 1 nisab dan telah cukup haul atau setahun. Kemudian, dalil kewajiban zakat emas dan perak. Yang pertama yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Kemudian dalil yang kedua dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tiadalah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menaikkan haknya untuk menzakatkan keduanya, melainkan di hari kiamat ia didudukan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka, maka dibakar dalam jahanam, disetrika dengannya pipi, kening, dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya hal serupa untuk jangka waktu 50.000 tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya. Maka ia melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka. Kemudian dalil selanjutnya dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Dalil selanjutnya yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham, dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar, dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari 5 uqiyah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dinyatakan, yang artinya, dan pada perak diwajibkan zakat sebesar 1/40 atau 2,5%. Hadis riwayat Bukhari nomor 1454. Kemudian yang selanjutnya yaitu nisab dan kadar zakat emas dan perak. Yang pertama, nisab emas adalah 20 miskol atau dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 dikali 4,25 gram sama dengan 85 gram, dan kadarnya 2,5 gram. Perbedaan antara dua jenis miskol 0,2 karena miskol asing 4,8 gram, miskol Irak 5 gram.
hendaklah kita bersandar pada yang paling kecil sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu ukuran 85 gram. Dengan menganggap dirham Arab 2,976 gram ini lebih baik. Kemudian nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham setara dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 dikali 2,975 gram sama dengan 595 gram. Dan kadarnya 2,5%. Yang selanjutnya yaitu emas dan perak yang menjadi perhiasan. Satu-satunya dalil yang menyatakan bahwa perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya adalah adanya hadis yang menjelaskan sebuah kisah seorang perempuan bersama dengan anak perempuannya yang datang menghadap Rasulullah SAW. Sementara itu, tangan sang anak terdapat rantai gelang emas yang besar. Setelah melihat hal itu, baginda Nabi bertanya, "Apakah kamu sudah menunaikan zakat gelang ini?" Perempuan itu lalu menjawab, "Belum." Lalu baginda Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu senang jika Allah akan menggantinya dengan kalung yang terbuat dari api neraka di akhirat kelak?" Usai mendengar hal itu, perempuan itu serta-merta melepaskannya dan menyerahkannya kepada baginda Nabi SAW. Seraya berkata, "Kedua gelang ini aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Abu Daud dalam Kifayatul Ahyar 185-186. Kemudian menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya menghadirkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Siti Aisyah bahwasannya diriwayatkan yang artinya adalah Siti Aisyah radhiyallahu an memberikan perhiasan kepada anak-anak perempuan saudaranya yang yatim dan di bawah asuhannya dan beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian berdasarkan riwayat dua hadis tersebut, pemahaman para ulama setidaknya bisa dipetakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pendapat ini disampaikan oleh Al-Qadli Abu Thayyib dan At-Tirmizi radhiyallahu anhum, memahami bahwa hadis pertama di atas mengisahkan mengenai kejadian di awal dakwah Islam tentang hukum perhiasan emas dan perak bagi kaum perempuan. Kemudian ulama yang memahami bahwa pada dasarnya beliau Rasulullah SAW tidak menetapkan secara mutlak hukum wajibnya zakat bagi perhiasan emas dan perak. Alasan yang dipergunakan oleh ulama ini adalah bahwa suatu perhiasan menjadi wajib dizakati apabila terdapat unsur israf atau berlebih-lebihan dalam kadarnya. Selanjutnya dari kalangan ulama ahli usul fikih. Menurut kalangan ulama ini, kewajiban zakat perhiasan bisa disebabkan karena 2 ilat atau alasan yang bisa berdiri secara terpisah atau bersama-sama. Pertama, bisa jadi wajibnya zakat adalah karena ilat keharaman pemakaiannya, seperti pada pendapat ulama kelompok pertama yang itu terjadi pada perempuan di awal dakwah Islam yang mana mereka diharamkan memakainya. Kemudian dihapus atau mansuh hukumnya menjadi diperbolehkan. Kedua, bisa jadi wajibnya zakat perhiasan adalah disebabkan karena unsur berlebih-lebihan atau israf. Untuk itu, para ulama ini menetapkan batasan mengenai perhiasan yang disebut israf itu, di mana kadar israf tersebut adalah melebihi nisab. Berdasarkan penjelasan yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Sinta, dapat disimpulkan bahwa perhiasan pada dasarnya adalah tidak wajib dizakati, manakala perhiasan tersebut adalah perhiasan yang bersifat mubah dikarenakan oleh orang yang tidak dilarang oleh syarak menggunakannya. Semua jenis perhiasan yang sifatnya diharamkan oleh syariat, baik karena unsur israf atau karena diharamkan penggunaannya oleh jenis kelamin tertentu, maka hukumnya dikembalikan sebagai harta zakawi yang wajib dizakati bila telah mencapai haul dan nisab. Sama halnya dengan zakat emas dan perak, zakat perhiasan ini dikeluarkan setiap tahunnya saat haul atau mencapai 1 tahun hijriah dan selama masih mencapai nisab, dan besarannya adalah 2,5% atau 1/40. Selanjutnya zakat mata uang. Zakat mata uang atau zakatul wadai atau zakat uang, sebagian besar fuqaha memandang bahwa zakat uang itu wajib karena uang atau uang kertas
Kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan. Zakat uang dikioskan dengan zakat emas, karena daya beli uang yang beredar sebagai tanda pembayaran yang sah lebih kuat daripada cek, bahkan terkadang lebih kuat dari emas. Fuqaha 3 imam mazhab kecuali Hanbali sepakat bahwa zakat uang atau uang kertas itu hukumnya wajib. Nisab zakat uang senilai 85 gram atau 595 gram perak atau lebih. Bila harta sudah mencapai 1 tahun, zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Selanjutnya, syarat-syarat wajib dikeluarkan zakat mata uang. Yang pertama, dimiliki atau dikuasai secara penuh atau al-milk al-tam. Jika harta itu harta bersama, walau sampai nisabnya, namun secara individual tidak sampai nisab, maka menurut mayoritas ulama tidaklah wajib zakat. Kedua, sampai 1 nisab dan berlalu 1 tahun tanpa kurang dari nisab tersebut. Yang terakhir, tidak mempunyai hutang, baik hutang ke manusia ataupun hutang kepada Allah, misalnya dam, nadar, dan lain-lain. Ini menurut pandangan Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan kaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Hutang yang menjadikan tidak wajibnya zakat adalah hutang yang menjadikan uangnya berkurang dari nisab, dan hutang tersebut menjadi tanggungan orang yang berhutang sebelum jatuh tempo wajibnya zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.